Di awal film, kita pun langsung diperkenalkan dengan seorang wanita penggemar K-pop yang biasa disebut ARMY. Tapi Tokyo berbeda dengan ARMY lainnya. Ia benar-benar tergabung dengan tentara sungguhan di Korut. 하나의 차이점이 있다면 Hingga sering berjalannya waktu, harapan penyatuan Korea memudar sejak pertemuan kedua pemimpin kedua negara tersebut. Tapi muncullah perubahan yang akan membentuk serikat ekonomi di kedua negara itu untuk menggunakan mata uang secara bersama. Setelah keluar militer, Tokyo pergi ke Seoul untuk mencari pekerjaan. Di perjalanannya itu, ia melewati perbatasan yang akan dibangun tempat percetakan uang Korea bersatu. Hal ini pun menimbulkan harapan bagi sebagian besar orang yang memutuskan pergi ke Seoul untuk bekerja. Tapi ternyata rumah dan pekerjaan yang dijanjikan pihak imigrasi Tokyo itu palsu. 웰컴 투 자본주의. Hingga sampai akhirnya Tokyo bekerja menjadi pelayan restoran dan sempat terkejut dengan gadis Korsel yang memakan makanan sisa. Bahkan setelah adanya kerjasama ini menimbulkan permusuhan sosial terhadap imigran warga Korut. Tokyo pun sempat bekerja di suatu tempat klub demi mencari uang saweran. 없었다. 도대체 Namun Tokyo mendapatkan uang lama sehingga mendapat biaya saat penukaran. Pria yang bekerja Wanita itu terluka karena berniat kabur tanpa membayar, dan ternyata itu wanita pelayan di restoran. Sampai Tokyo menuduh semua ini karena si para pria ini adalah pencuri. Berbekal pengalaman sebagai militer, Tokyo berhasil melawan dan mengarahkan senjata hingga sampai akhirnya ia menembak pria itu. Kemudian pria lainnya yang berniat menyandera, tapi Tokyo berhasil menembaknya. Namun nasib pria satu lagi belum diketahui karena dia mengompol. 야 뭐해? 얼른 저것들 챙겨서 나. Film berlanjut ke 1 tahun kemudian, dan Tokyo kini menjadi tersangka atas kasus perampokan yang menargetkan rentenir. Setelah melihat berita yang mengabarkan pencarian dirinya, Tokyo kemudian pergi dengan meninggalkan bercak darah hingga sampai seorang pria menemukan bercak itu. 심화되면서 벌어지는 현상으로 Dengan ini, Tokyo merasa putus asa karena tak ada tempat tujuan lagi. Ia pun sempat ingin berniat mengakhiri hidupnya, tapi tiba-tiba seorang pria berdiri di hadapannya. Pria itu mengetahui target Tokyo yang hanya orang-orang jahat, tapi menurutnya tak ada yang berubah dengan menghajar mereka. Ia kemudian menginginkan Tokyo bergabung untuk rencana besarnya dalam perampokan yang bisa mengubah dunia dan menjadi pahlawan dengan nilai rampokan 4 triliun won. 어차피 버릴 목숨이라면 나한테 한번 맡겨보는 게 어때? Pria itu menyebut dirinya dengan profesor yang kemudian bersama orang lainnya pergi ke suatu tempat. Untuk menjalankan rencana ini, ia ingin mengganti nama asli agar lebih aman dengan mengubahnya menjadi nama kota. 발음이 마음에 드는 곳이 더 좋으니까 도시 이름은 어떨까? Pria pertama bernama Rio, seorang peretas jaringan komunikasi. Kemudian Denver, mantan petarung. Moskow, ayahnya Denver yang dulu seorang penambang ilegal yang berakhir di tempat ini karena kasus pencurian. Nairobi, seorang ahli dalam pemalsuan. Kemudian Helsinki dan Oslo. Mereka adalah preman yang kabarnya membunuh seluruh komplotannya sebelum pergi. Tim ini diketuai oleh Berlin yang berasal dari camp Korut yang sangat kejam. Dan yang terakhir, Tokyo. Profesor berencana melakukan pencurian terbesar dalam sejarah. Selain itu, karena sempat adanya harapan warga Korea, tapi nyatanya hanya memperkaya orang kaya. Jadi ini menjadi penyebab Profesor membentuk tim ini untuk mengambil uang-uang itu. Ia akan menjadikan publik menyaksikan ini semua dan membuat mereka semua akan mendukung. Targetnya adalah gedung percetakan uang. Film berlanjut ke 5 bulan kemudian, yang tepatnya di gedung percetakan uang bersama. Dan di hari ini juga, gedung ini akan kedatangan kunjungan dari para siswa. Pria ini bernama Yeongmin, di rut gedung percetakan yang memiliki hubungan dengan Micheon, sekretarisnya sendiri yang kini sedang hamil. Hingga sampai beberapa saat kemudian, para siswa itu berdatangan dan salah satu siswi adalah anak dari kedubes Amerika bernama An. Setelah beberapa saat kemudian mereka masuk, Nairobi bersama Tokyo melaporkan ke Berlin, yang saat ini bersama lainnya tengah bersiap dalam perjalanan. Mereka menargetkan sebuah truk percetakan uang Korea yang dalam beberapa meter lagi melintasi jembatan, sedangkan Rio meminta yang lain untuk bersiap. Beberapa saat kemudian truk itu terhenti karena adanya barikade di jalan. Para polisi itu sempat ingin memeriksa, tapi Rio merusak alat komunikasi mereka. Hingga sampai akhirnya sebuah bus datang. Mereka kemudian meminta para polisi itu untuk keluar, dan sesuai perkataan profesor, mereka tak melukai polisi itu. Kemudian polisi itu diminta untuk mengikuti perintah Berlin.
아들은 내 지시에 따라 무작 감옥 가가지고 여긴 다시 Di gedung, para siswa itu diajak keliling untuk melihat mata uang dari zaman dinosaurus beli es krim. Sampai sekarang zamannya kuda-kudaan. Tapi An yang diketahui anak kedubes malah pergi ke toilet. Beberapa saat kemudian mobil yang dipajak itu sampai di pintu masuk gedung. Tapi semua tak berjalan mulus karena petugas itu mempertanyakan identitas Berlin. Berlin pun harus mengulur waktu sampai Rio berhasil mendaftarkannya. 좀 해봐라 집중. Ternyata Yongmin menjanjikan akan menikahi Min Seon dan membawa keluarganya ke utara. Namun Yongmin malah menuduh dirinya diperas. Sementara itu di luar, Berlin memberikan identitasnya setelah Rio daftarkan dan akhirnya mereka diizinkan masuk. 이 정도 주는 맛은 있어야지. Di gedung percetakan, Nairobi dan Tokyo masuk melewati pemeriksaan petugas, sedangkan anak kedubes itu mengeluhkan dirinya yang pindah ke sekolah barunya ini. Sementara itu, Yongmin ternyata dibohongi Micheon soal kehamilan, hingga beberapa saat kemudian, tas yang dibawa Tokyo itu diketahui berisi senjata. 미선아, 군대리. 거기 들어가시면 안 됩니다. Di tempat lain, profesor menunggu kabar dari timnya. Berbeda dengan di gedung percetakan, semua orang dikejutkan dengan aksi perampokan ini. Kejadian ini membuat semua orang panik lari ketakutan, tapi mereka tak bisa lari kemana-mana. Petugas di dalam lift pun berniat untuk memberi perlawanan, tapi Rio yang meretas lift berhasil membuat mereka ketakutan. Sementara itu, An bersembunyi di toilet dan berusaha menelpon ibunya, dan hal itu didasari oleh Tokyo yang tak menemukan anak itu. Ia sesegera mungkin mencarinya, sampai akhirnya menemukannya di dalam toilet, yang diketahui anak itu menjadi target operasi mereka. Semua orang dikumpulkan di satu ruangan dengan mata tertutup. Kemudian Beli menjelaskan bahwa mereka telah menjadi sandera. Ia meminta mereka untuk mengikuti perintahnya dan entah apa yang ingin dilakukan. Beli menyukai orang yang menyebabkan masalah. Kemudian Beli meminta mereka mengumpulkan ponselnya dan kartu akses. Tapi tiba-tiba telepon berdering. 자, 목에는 출입증 다 풀려. Berlin kemudian menemui Yongmin yang mengatakan jika itu tak diangkat, kantor pusat mengetahui ada yang tak beres. Mendengar itu, Berlin membawa Micheon untuk menjawab telepon itu. Lalu Micheon menjawab sedang mengalami masalah jaringan. 자, 이젠 문제 없는 거디. Di ruang berangkas, Moskow yang ditemani Rio dan Denver sedang berusaha membuka berangkas. Dengan melubangi berangkas itu, Moskow mencoba memutar langsung kuncinya tanpa melewati password. Dan beberapa saat kemudian, berangkas itu berhasil dibuka, yang di dalamnya berisi uang. Mereka bertiga pun seketika merasakan senang. 내 돈더미에서 잡아오는 게 소리야. Setelah memasukkan uang-uang itu, Berlin melaporkan akan keluar dengan melewati gerbang pintu utama, dan hal ini membuat Dirut kebingungan. Yongmin yang sempat mengintip didapati oleh Berlin, yang kemudian membuka penutup matanya. Berlin mempersilahkan untuk melihat semua, akan tetapi Yongmin yang ketakutan tak membuka matanya hingga Berlin mengarahkan senjatanya. Setelah pintu itu dibuka, Rio terlihat tegang, tapi profesor menekankan mereka agar tak ada yang mati ataupun terluka. Profesor meminta mereka untuk menembak ke udara, dan diketahui rencananya untuk tak membunuh ataupun menyakiti. Walaupun terdesak, pun profesor melarangnya agar rencananya berhasil. 성공할 수 있어. Beberapa saat kemudian, petugas patroli berdatangan, tapi mereka dikejutkan dengan tim profesor. 교수가 그렇다고 하면 그럼 Para petugas itu menembaki mereka dan membuat bingung mereka, hingga sampai akhirnya Rio yang hanya berdiam diri terkena tembakan. Melihat itu, salah satu dari mereka membalas tembakan, dan dengan ini Tokyo menyadari bahwa para petugaslah yang memulai, padahal ia dan lainnya tak berniat untuk menembak. 정말 그랬다. 놈들은 있으니까. Shin berpindah ke Rio saat belajar menembak, dan di sana ada Tokyo yang mengajarinya. Di tempat itu, Rio merasa Tokyo menyukai profesor karena melihat sikap Tokyo menuruti perkataannya. 넌 우리가 하는 일에 애들 장난 같아? 죽어뜯기라도 얘 못해. Melihat hal ini, Tokyo tak ingin menggagalkan rencana profesor. Ia kemudian melemparkan bom asap dan kemudian membawa Rio masuk ke dalam gedung. Hingga beberapa saat kemudian, Rio tersadar dan ia sempat kepedean karena merasa Tokyo mengkhawatirkannya. 너 때문에 걔네들 다 Dengan adanya kejadian ini, kedua negara bekerjasama untuk menempatkan kepala polisi di zona tersebut. Untuk pihak Korsel, mereka menugaskan Seon Woo-jin yang kini sedang bersama keluarganya karena libur, tapi ia harus pergi karena mendapati panggilan dari kepala kepolisian. 저 태국이에요? Berlin kemudian meminta mereka semua melepaskan penutup matanya. Ia meminta kerjasama mereka dan kemudian membagikan baju yang sama dengan yang digunakannya. Ia pun berjanji tak akan menyakiti selama mau bekerjasama. 내가 약속하리.
잘해준다면 들것만큼도 다 Beberapa saat kemudian, Rio menghubungkan alat komunikasi dengan Profesor setelah Oslo berhasil mengurus kabelnya. Dengan adanya insiden ini, Korut mengirim badan kepolisiannya dan beberapa unit militer, dan ini menjadikan kali pertamanya kedua negara bekerja sama. Satuan gabungan ini dipimpin oleh Yeong Changchon. Yang dapat diketahui, Korut mengirim Kapten Cha Mo-hyuk yang menginginkan untuk menyelesaikan ini dengan cepat dengan mengirim pasukan khusus. Akan tetapi, Woo-jin tak setuju mengingat dengan adanya para sandera yang belum diketahui apa yang akan dilakukan perampok jika menyerang. Setelah melewati perdebatan yang cukup rumit, akhirnya memilih untuk melakukan negosiasi. 사장님 거면 인질 사망 뉴스라도 떠봐요. 일단 협상부터 해봅시다. Woo-jin kemudian menghubungi rampok untuk melakukan negosiasi, dan ia bernegosiasi dengan Profesor. Tapi Profesor menegaskan ia hanya akan bernegosiasi dengan petinggi, bukan pelayan publik seperti Woo-jin. Profesor mengatakan hanya menginginkan uang itu, tapi atas penembakan polisi, kini timnya terjebak bersama Sandra. Woo-jin menyadari dirinya hanya pelayan publik, tapi ia berniat ingin membantu. Hingga akhirnya, negosiasi ini tak berbuahkan hasil, tapi Profesor mengatakan ia hanya berempat. 애써 다루긴 좀 몇 명 빠진다고 상황이 크게 달라진 것 강력한 강도들 넷이 모였다. 4 jam berlalu, Woo-jin yang sedang bersama Do Chun tak sengaja melihat pasukan militer menyelinap masuk gedung, dan hal ini membuatnya kesal karena ia yakin Profesor berbohong. Tapi melihat kedua negara yang ingin menyelesaikan ini, Cheong-san meminta Woo-jin untuk pulang. Rencana penyusupan ini dipimpin oleh Kapten Cha Mo-hyuk. Sementara itu, Woo-jin pergi ke kafe untuk menemui temannya yang bernama Pak Sun-ho, yang tak disangka dia adalah Profesor, yang diketahui telah mempertimbangkan rencananya ini dari kemungkinan yang akan terjadi, dan Woo-jin adalah bagian dari rencananya. Bukan tanpa alasan, ia memilih Woo-jin karena ia tahu kedua negara akan mengirimkan ahlinya, Korut dengan pasukan khusus, sedangkan Korsel seorang negosiator. Jadi dengan segala kemungkinan, Profesor harus memilih lawan yang bijak. Dan itu adalah Woo-jin yang tanpa disadari akan dibuat Profesor untuk membantu rencananya. Sementara itu, Mo-hyuk memerintahkan pasukannya untuk segera menyelinap, tapi hal ini telah disadari Profesor karena Korut pasti akan mengambil alih setelah Woo-jin meninggalkan lokasi. Para pasukan itu masuk dari semua titik masuk yang ada, dan untuk menghentikan mereka, Profesor memanfaatkan Sandra dengan menggunakan baju yang sama. Hingga sampai akhirnya pasukan itu terkejut dengan jumlah mereka yang ada di dalam gedung. 고출처도 같은 상황. Dan beberapa saat kemudian ada siaran langsung. Hyung-bin bersamaan mengatakan bahwa para sandera menggunakan baju yang sama dengan dilengkapi senjata palsu sehingga tak bisa dibedakan. Mereka pun menyadari adanya seorang putri kedubes Amrik, jadi akhirnya memutuskan untuk melakukan negosiasi. Sehingga polisi itu membatalkan misinya untuk menyerang tim Profesor, dan Berlin mengapresiasi atas keberanian para sandera. Profesor sendiri menyandra Woo-jin yang belum bisa melepaskan kasus ini, hingga beberapa saat kemudian Woo-jin mendapat kabar bahwa serangan itu gagal karena tak mungkin memilih kekerasan dengan adanya putri dubes Amrik. Jadi Woo-jin harus kembali melakukan negosiasi. Hal ini sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kini mereka melanjutkan rencana selanjutnya, dan dapat diketahui maksud dari Profesor bukanlah mencuri uang orang lain, melainkan mencetak uang itu menggunakan peralatan. Dan dengan ini mereka tak bisa melacak uang karena bukan milik siapapun. Dan Money Heist season pertama episode 1 pun berakhir di sini.